Pulau Bungin. Kita kemana sekarang, Tuan Zaman? Kembali ke bandara, Diskem. Secepat itu, Tuan tidak tertarik makan siang di salah satu restoran ternama kota Paris. Aku sempat melirik petugas panti yang mengantar Anda ke pintu depan. Dia cantik sekali, Tuan Zaman. Makan siang bersamanya akan istimewa. Zaman menggeleng. Di tangannya tergenggam erat sebuah buku diari tua tipis. Aku punya pekerjaan di Sam. Ayolah, dari beberapa lawyer Belgrave Square, Anda yang paling tidak suka menghabiskan waktu bersantai sejenak. Diskem tertawa. Tuan Eric bahkan menyempatkan menonton laga sepak bola Paris Saint-Germain melawan Barcelona di Liga Champions beberapa waktu lalu. Aku harus segera ke Jakarta, Diskem. Apakah kamu bisa tiba di bandara dalam setengah jam? Pesawat jet telah menunggu di sana. Baiklah, kalau begitu Anda bosnya, Tuan Zaman. Diskem segera menekan pedal gas. Limusin melesat menuju bandara. Selama 2 jam, Amy berbaik hati menceritakan secara singkat bagaimana kehidupan Sri Ningsih di panti jompo. 16 tahun yang tidak terasa. Minggu-minggu pertama proses adaptasi berjalan mulus. Sri fasih berbahasa Perancis. Bulan-bulan berlalu cepat. Sri mulai menyatu dengan penghuni dan petugas panti. Dia menyibukkan diri di dapur, ikut memasak, membantu mengurus tetangga yang lebih sepuh, menghadiri setiap acara panti, berteman dengan semua orang dan dikenal banyak orang. Penghuni jalan Quai d'Orsay mengenal dirinya yang suka berjalan-jalan setiap pagi menuju Menara Eiffel atau sekedar menatap Sungai Sil. Sri tidak pernah merepotkan orang lain. Dia mengerjakan banyak hal sendirian. Panca inderanya baik, fisiknya masih kuat, mengingat dia pernah menyeberangi Selat Inggris saat badai. 3 tahun tinggal di panti, Sri memutuskan bekerja. Dia melamar menjadi guru. Guru? Ya, guru menari. Ibu Sri pandai menari. Dia menguasai banyak tarian tradisional. Ada sekolah yang membuka ekstrakurikuler menari bagi muridnya, mencari guru tari tradisional dari negara-negara Asia. Ibu Sri mengisi aplikasi, mengikuti audisi. Aku terkejut saat suatu malam dia bilang dia diterima mengajar menari. Menatapnya terpana. Usianya hampir 60 tahun. Bagaimana dia akan mengajari anak-anak menari? Ibu Sri tertawa riang, bilang itu bukan mengajar tarian balet atau tarian modern, melainkan tarian tradisional. Dia bisa mengatasinya. Amy mengambil album foto, memperlihatkannya kepada Zaman. Sri di antara murid-murid menarinya, dipertunjukkan gedung-gedung, acara-acara diplomat. Selama 8 tahun Sri mengajar di sekolah itu. Pekerjaan baru itu membawanya berkeliling dunia. Sanggar tari yang dia kelola diundang dalam banyak kesempatan pertunjukan seni tradisional. Zaman menatap foto-foto itu. Sri bersama murid-muridnya yang mengenakan kostum tari tradisional berfoto di depan piramida Mesir, gedung opera Sydney, jembatan San Francisco. Ibu Sri baru berhenti mengajar setelah dia punya pengganti yang lebih muda, lebih bersemangat, dan jelas lebih lincah menari. Guru baru itu mantan muridnya yang mencintai budaya Jawa, pernah tinggal di Yogyakarta untuk belajar langsung. Ibu Sri dengan senang hati mengundurkan diri, pindah menyibukkan diri berkebun. Panti ini punya tanah kosong untuk berkebun. Amy tersenyum. Tidak punya, tapi Ibu Sri selalu punya ide menarik. Dia menyulap atap gedung menjadi kebun. Itu hamparan kosong cor beton seluas 300 meter persegi. Ada 6 tangki air bersih di sana. Sisanya kosong. Awalnya Ibu Sri menanam tomat di dalam pot, tapi berkali-kali gagal. Tumbuhan itu layu.
mati oleh musim dingin beberapa tahun kemudian. Dia bukan hanya bisa menanam cabai, kentang, dia berhasil mengubah hamparan kosong itu menjadi kebun yang indah. Apakah aku bisa melihat kebun itu? Amy mengangguk. 15 menit Zaman mengunjungi kebun di atap gedung, termangu menatap instalasi kebun hidroponik yang dibuat Sri. Dari benda-benda sederhana, peralatan seadanya, kebun itu terlihat menghijau di bawah kubah plastik transparan. Tanaman cabainya berbuah lebat merah, juga tomat, sawi, buncis. Ini seperti di halaman belakang rumah di Pulau Jawa. Ibu Sri jarang sakit, fisiknya selalu aktif. Dia masih gesit menaiki anak tangga mengurus kebun ini. Tidak mau menggunakan lift. Satu-satunya sakit serius adalah sejak 2 hari lalu. Dia terbaring lemah di atas ranjang. Dokter memeriksanya, bilang beliau kelelahan, butuh istirahat cukup. Kemarin sore, dia jatuh di lantai saat hendak mengambil air minum. 1 jam kemudian, dia tidak sadarkan diri, hingga akhirnya pergi untuk selama-lamanya. Apakah Sri Ningsih pernah menceritakan tentang keluarganya? Zaman bertanya saat kembali ke kamar 602. Dia mulai masuk ke bagian penting. Kenapa dia datang ke panti? Amy menggeleng. 16 tahun dia tinggal di sini, tidak pernah sekalipun Ibu Sri bicara tentang keluarganya. Teman dekat atau kenalan jauh? Amy menggeleng lagi. Setahuku tidak ada. Aku pernah bertanya soal itu padanya untuk melengkapi catatan administrasi. Ibu Sri tersenyum menjawabnya. Keluargaku sekarang adalah seluruh penghuni panti ini. Juga teman kenalanku adalah penghuni panti. Dan kamu, Amy, terbiasa. Dan kamu, Amy, adalah keluarga sekaligus teman favoritku. Kami tidak terbiasa membahas tentang itu secara detail karena hal-hal itu kadang membuat penghuni panti emosional. Toh adalah fakta, sebagian dari mereka tinggal di panti ini bukan karena keputusan sukarela. Boleh aku melihat paspor milik Sri Ningsih? Amy mengangguk. Dia melangkah menuju lemari, mengeluarkan kotak kayu kecil. Ada beberapa dokumen, catatan, serta surat menyurat di dalam kotak itu. Amy menyerahkan paspor kepada Zaman. Paspor ini dipenuhi stempel perjalanan yang dia lakukan selama menjadi guru menari. Aku tidak pernah melihat paspor seperti ini, penuh setiap halamannya oleh cap imigrasi. Zaman mengangguk, menatap paspor dengan simbol kerajaan Inggris di simpul. Membuka halaman depan, tertulis di sana nama pemilik paspor, Sri Ningsih, British citizen. Date of birth 21 Mei 1946. Paspor ini menarik menyaksikan perjalanan keliling dunia Sri dengan sanggar tarinya. Tapi di luar itu tidak membantu banyak. Bahkan tidak ada informasi pemiliknya lahir di mana. Zaman membutuhkan data yang lebih awal menjelaskan asal muasal Sri Ningsih. Apakah ada dokumen lain yang bisa memberitahu tempat lahir beliau? Amy memeriksa isi kotak. Tidak ada. Di kotak ini ada carte de résident, izin menetap di Perancis, beberapa dokumen kesehatan, surat-surat dari mantan muridnya di sekolah, kenangan-kenangan saat tampil di gedung-gedung daftar bibit tanaman di kebun. Hanya itu. Aku sudah memeriksanya. Isi kotak ini tidak ada yang penting. Zaman menghela nafas perlahan. Petunjuknya buntu. Apakah Anda ingat sesuatu? Entah itu percakapan, tulisan, atau petunjuk lainnya. Selama 16 tahun ini, aku membutuhkan informasi agar bisa
menelusuri sejarah Sri Ningsih. Amy menggeleng. Jika ada, aku pasti mengingatnya, Tuan Zaman. Zaman mengusap rambutnya perlahan. Apakah Anda tahu jika Sri Ningsih mewariskan sesuatu? Mewariskan sesuatu? Tidak mungkin. Ibu Sri tidak memiliki apapun. Aku tahu persis betapa bersahaja hidupnya. Amy tidak mengerti. Aku justru bingung ketika kemarin sore dia memanggilku, menyuruhku menghubungi nomor telepon pengacara jika terjadi sesuatu padanya. Amy diam sebentar. Ya Tuhan, jika pengacara dari London terlibat dalam keurusan ini, apakah sesuatu yang diwariskan itu sangat berharga?